Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Kusumasari, NIM 2320110105, kelas C5 HKI, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, program studi Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab ujian tengah semester pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Labib Nubahay MSI. Jadi di video kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan, yaitu yang pertama adalah kasus tentang pembiayaan rumah Haidar dan Nabila serta akad yang tepat agar terhindar dari riba. Yang kedua, saya akan membahas atau menjawab tentang fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi dan cara bank syariah untuk mendapatkan keuntungan. Yang terakhir, saya akan membahas tentang 3 hal yang dilarang dalam bisnis syariah beserta contohnya, dan saya akan menanggapi tanggapan masyarakat yang menyamakan bahwa bank konvensional itu sama saja dengan bank syariah. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu membahas tentang akad pembiayaan rumah di Bank Syariah Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan BSI. Menurut saya kasus ini tuh menarik sekali karena menyangkut tentang kehidupan nyata banyak pasangan mudi zaman sekarang yang ingin memiliki rumah impian, tetapi mereka ingin tetap menjaga prinsip keuangan yang halal dan terhindar dari riba. Jadi kasus dari cerita ini itu ada pasangan muda yang bernama Haidar dan Nabila. Mereka setelah menikah ingin memiliki rumah sendiri, rumah impian mereka yang menjadi awal kehidupan baru mereka. Mereka sudah menemukan rumah di sebuah daerah yang bernilai 500 juta rupiah. Namun seperti banyak pasangan muda lainnya yang biasanya itu belum mencukupi ya tabungannya. Jadi tabungan mereka itu hanya sekitar 100 juta rupiah. Yang artinya mereka tidak bisa membayar rumah yang 500 juta tadi secara tunai. Akhirnya mereka ke BSI untuk mendapatkan atau berharap mendapatkan pembiayaan rumah tersebut, tetapi tetap pada sesuai syariat dan terhindar dari riba. Nah, disinilah masalah utama itu sering muncul karena biasanya kalau kita membeli rumah lewat bank konvensional itu biasanya dengan sistem kredit berbunga. Jadi dalam sistem ini biasanya bank itu memberikan pinjaman uang kepada nasabah. Lalu nasabah akan mengembalikan uang tersebut dengan tambahan bunga. Nah, tambahan bunga di sinilah yang biasa kita sebut dengan riba. Jadi akan tetapi riba itu kan sudah secara tegas dilarang di dalam Al-Qur'an karena dianggap merugikan salah satu pihak, dianggap juga tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam bertransaksi. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang potongan ayatnya itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahalallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ayat ini itu menjadi dasar utama untuk umat Islam bahwa Allah telah menghalalkan transaksi berupa jual beli, tetapi tidak boleh mencari keuntungan dalam sistem riba. Jadi kalau dalam kasus ini Haidar dan Nabila itu harus mencari cara pembiayaan yang halal dan sesuai syariat dan juga tidak boleh ada unsur ribanya. Nah, terus lalu akad apa yang paling tepat digunakan dalam kasus ini? Kalau menurut saya akad yang paling tepat digunakan, jawaban saya itu akad murabahah. Jadi murabahah di sini murabahah itu adalah akad jual beli antara pihak bank dan juga nasabah, yang artinya
pihak bank itu membeli barang yang diinginkan oleh nasabah. Kalau dalam konteks kasus ini berarti pihak bank membeli rumah, lalu pihak bank itu menjual kembali kepada nasabah dengan harga jual yang sudah disepakati di awal. Nah, harga jual tersebut itu sudah termasuk margin keuntungan untuk pihak bank. Jadi tidak ada unsur ribanya, dan yang paling penting tidak ada bunga. Terus margin keuntungannya itu sudah ditentukan dari awal dan tidak boleh berubah-ubah sampai masa pembayaran selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme yang biasanya terjadi di BSI, caranya pembelian atau cara akad murabah di sini. Yang pertama yaitu Haidar dan Nabila itu memilih rumah impian mereka yang tadi seharga 500 juta. Lalu pihak bank di sini akan membeli rumah tersebut kepada pihak penjual rumah atau pihak pengembang dari rumah dengan cara tunai 500 juta. Setelah rumah itu dimiliki oleh pihak bank BSI, maka pihak bank akan menjual rumah tersebut kepada Haidar dan Nabila dengan harga jual yang sudah disepakati di awal. Di sini saya contohkan itu, misalnya pihak bank itu menjual dengan harga 550 juta. Nah, angka 550 juta ini sudah termasuk keuntungan untuk pihak bank, margin keuntungan untuk pihak bank. Nah, lalu Haidar dan Nabila kemudian membayar harga tersebut secara angsuran dalam jangka waktu tertentu, misalnya 10 tahun. Nah, yang menarik, harga jual di sini itu tidak akan berubah selama masa cicilan. Jadi tidak ada istilah bunga naik turun seperti pada bank konvensional, dan tidak ada tambahan biaya tersembunyi yang sifatnya itu riba. Jadi sistem ini berdasarkan prinsip jual beli nyata, bukan pinjam meminjam uang. Nah, akad murabah ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem keuangan syariah. Salah satunya adalah yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 4/DSN MUI /4/2000 tentang murabahah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa murabahah adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Selain itu, praktik ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi atau keterbukaan yang menjadi dasar dari seluruh kegiatan ekonomi Islam. Nah, dengan menggunakan akad murabahah, baik dari pihak bank maupun pihak nasabah itu sama-sama tahu harga beli, sama-sama tahu margin keuntungan, dan juga sama-sama tahu berapa harga jual total selama proses transaksi yang harus dibayar. Jadi tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur goror atau ketidakpastian, dan yang pasti tidak ada unsur riba. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, menurut saya bisa simpulkan bahwa dalam kasus Haidar dan Nabila yang ingin membeli rumah impian mereka di BSI, akad yang paling tepat adalah akad murabahah. Karena dengan akad ini mereka tetap bisa mewujudkan cita-cita memiliki rumah yang mereka impikan, tetapi dengan cara yang halal, dengan cara yang penuh berkah, tanpa ada unsur penipuan, tanpa ada unsur riba, dan dilakukan dengan cara yang transparan. Terus selain memberikan manfaat ekonomi, akad murabahah di sini juga menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan, tetapi tetap menjaga nilai etika dan nilai moral ketika sedang bertransaksi. Selanjutnya saya akan membahas salah satu topik penting dalam sistem keuangan Islam, yaitu yang pertama saya akan membahas tentang fungsi
perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi. Lalu saya akan membahas bagaimana cara bank syariah itu memperoleh keuntungan tetapi tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Yang pertama, kita mulai memahami dulu apa itu intermediasi atau fungsi intermediasi. Jadi secara sederhana, intermediasi itu adalah perantara atau penghubung. Jadi dalam konteks perbankan syariah, fungsi intermediasi ini menjadikan bank itu sebagai peran penghubung antara dua kelompok masyarakat, yaitu yang pertama adalah masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Contohnya adalah penabung atau investor. Yang kedua adalah kelompok masyarakat yang membutuhkan dana seperti pengusaha atau pembeli rumah atau pengembang bisnis. Jadi bank syariah di sini itu membuat peran ini itu membuat bank syariah menjadi lembaga yang menggerakkan roda ekonomi tetapi dengan cara yang halal, dengan cara yang adil karena semua kegiatan keuangannya itu harus mengikuti prinsip syariah Islam. Berbeda dengan bank konvensional yang menjadikan bunga bank sebagai imbalan, bank syariah di sini itu menjadikan akad jual beli atau sistem akad atau perjanjian yang telah disepakati di awal. Jadi jelas antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kerja dari fungsi intermediasi ini. Jadi yang pertama, bank syariah itu menghimpun dana dari masyarakat menggunakan beberapa jenis akad. Yaitu misalnya contoh yang pertama adalah jenis akad wadiah atau akad titipan. Jadi di sini nasabah menitipkan dananya kepada pihak bank dan pihak bank itu wajib menjaga atau bertanggung jawab dari dana yang diberikan nasabah dan juga wajib mengembalikannya jika nasabah memerlukan dana tersebut. Yang kedua yaitu dari jenis akad mudharabah atau kerjasama bagi hasil. Jadi di sini nasabah itu menyalurkan uangnya sebagai bentuk investasi dan pihak bank itu mengelola uang tersebut untuk kerja usaha yang halal. Kemudian dana yang telah terkumpul dari masyarakat ini tidak diangburkan begitu saja oleh pihak bank tetapi disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Nah, proses menyalurkan uang ini dari akad pembiayaan yang meliputi yang pertama itu seperti murabahah atau akad jual beli dengan keuntungan dengan margin keuntungan. Selanjutnya yaitu akad musyarakah atau kerjasama modal antara pihak bank dan juga pihak nasabah, dan yang terakhir adalah akad ijarah atau sewa menyewa. Nah, dengan cara inilah bank syariah itu menjadi penghubung ekonomi antara pemilik modal dan juga pengguna modal. Dana yang awalnya hanya tersimpan itu bisa digunakan menjadi kegiatan ekonomi yang bermanfaat, dan yang paling penting itu seluruh prosesnya itu terhindar dari riba. Sekarang mungkin muncul pertanyaan, kalau tanpa bunga lalu bagaimana bank syariah itu memperoleh keuntungan? Nah, disinilah keunikan dari bank syariah. Jadi kalau berbeda dengan bank konvensional yang memperoleh keuntungan dari bunga pinjaman, kalau bank syariah itu kan dari akad-akad syariah yang halal dan sudah disepakati sejak awal. Ada beberapa sumber utama yang menjadi keuntungan bank syariah, yaitu yang pertama dari akad jual beli atau akad murabahah. Jadi di sini bank syariah itu membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, lalu bank syariah akan menjual dengan harga yang sedikit lebih tinggi dari harga beli. Nah, selisih dari harga beli inilah yang menjadi margin keuntungan untuk bank. Nah, tetapi margin keuntungan ini itu sudah disepakati dari awal kepada nasabah dan dilakukan dengan cara yang transparan. Yang kedua yaitu akad bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah. Di sini pihak bank itu memberikan modal kepada pihak nasabah, modal usaha kepada pihak nasabah. Apabila terjadi keuntungan, maka dibagi dengan porsi yang sudah disepakati sebelumnya. Tetapi kalau terjadi kerugian, maka pihak bank itu wajib untuk menanggungnya sesuai prinsip keadilan. Yang terakhir yaitu dari akad sewa atau akad ijarah. Di sini bank mendapatkan ujrah atau imbalan sewa dari penyewaan aset
atau jasa yang disediakan. Contohnya itu aset rumah, kendaraan, atau mesin. Nah, semua bentuk keuntungan ini bersifat halal karena berdasarkan kesepakatan di awal, bukan karena adanya bunga tambahan dari pinjaman uang. Jadi bisa saya simpulkan kalau fungsi utama perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi adalah menghubungkan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara yang sesuai dengan prinsip Islam, tanpa riba, tanpa ketidakjelasan, dan tanpa penipuan. Lalu sumber keuntungannya itu diperoleh dari kegiatan yang halal seperti jual beli atau murabahah, bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah dan sewa menyewa seperti akad ijarah. Dengan begitu, bank syariah tidak hanya berfungsi secara ekonomi tetapi juga menjaga nilai-nilai spiritual dan keadilan sosial. Ia memastikan bahwa setiap rupiah itu berputar di masyarakat, berasal dari sumber yang halal dan memberikan banyak manfaat untuk berbagai pihak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah, dan saya akan memberikan pendapat saya mengenai anggapan masyarakat yang menganggap kalau bank konvensional itu sama saja dengan bank syariah, cuman ganti nama saja. Nah, pertama, kalau dalam Islam itu kegiatan bisnis itu tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga harus dilakukan dengan cara yang halal dan juga cara yang adil. Karena itu ada beberapa hal yang dilarang dalam Islam dalam transaksi syariah agar tidak merugikan salah satu pihak. Menurut pendapat jawaban saya, ada 3 hal utama yang dilarang dalam bisnis syariah, yaitu ada riba, gharar, dan juga maisir. Yang pertama, riba. Riba itu adalah tambahan atau bunga yang diambil dari transaksi pinjam-meminjam uang. Riba ini sudah jelas dilarang dalam Al-Quran karena dianggap merugikan atau menzolimi salah satu pihak, juga itu menyebabkan ketimpangan ekonomi. Nah, contohnya di sini adalah contoh seseorang itu meminjam uang senilai 10 juta rupiah, tetapi dia itu mengembalikan uangnya dengan nilai 12 juta dengan tambahan bunga. Nah, tambahan bunga di sinilah yang kita biasa sebut dengan riba. Nah, riba di sini itu hukumnya adalah haram. Yang kedua adalah gharar atau ketidakjelasan, yaitu gharar ketidakjelasan dalam transaksi baik dari segi barang, harga ataupun waktu penyerahan. Larangan ini itu dilakukan bertujuan agar kedua belah pihak itu sama-sama mengetahui dan tidak merugikan satu sama lain atau tidak merugikan salah satu pihak saja. Contohnya itu gharar itu di sini apabila kita menjual ikan yang belum tahu jumlahnya yang ada di laut, menjual ikan yang masih di laut tetapi belum tahu jumlahnya, atau membeli barang online di e-commerce tapi tidak tahu spesifikasinya dengan jelas dan tidak tahu dengan jelas waktu pengirimannya. Yang terakhir yaitu maisir atau perjudian. Segala bentuk perjudian, segala bentuk transaksi yang bergantung pada keberuntungan semata. Nah, kalau dalam Islam itu mencari keuntungan kan harus berasal dari usaha dan kerja keras, tetapi kalau di dalam maisir ini hanya bergantung pada untung-untungan saja. Selanjutnya, contoh dari maisir ini adalah judi online atau taruhan atau undian berhadiah. Kalau undian berhadiah ini yang dipakai itu sistem taruhan. Nah, semua contoh ini adalah bentuk dari maisir. Selanjutnya, saya ingin menanggapi anggapan yang sering terjadi di masyarakat, yaitu anggapan tentang kalau bank konvensional dan bank syariah itu sama saja, cuman ganti nama. Menurut saya ini kurang tepat karena memang secara tampilan luar layanan dan juga tampilan luarnya itu memang mirip. Jadi keduanya itu sama-sama punya tabungan, sama-sama punya pembiayaan, dan sama-sama punya sistem ATM. Tetapi sistem dan prinsipnya itu benar-benar berbeda. Jadi kalau yang pertama, bank konvensional itu kan menggunakan sistem bunga. Besar kecilnya bunga itu sudah ditentukan di awal tanpa melihat keuntungan atau kerugian, untung rugi dari nasabah.
Nah, sistem inilah yang termasuk di dalam kategori riba. Selanjutnya, kalau kedua bank syariah itu kan tidak memakai bunga, melainkan memakai sistem akad yang sesuai dengan prinsip Islam. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa jenis akad, misalnya akad mudharabah, akad murabahah, akad musyarakah, atau akad ijarah. Nah, di sini keuntungan itu dibagi dengan sesuai kesepakatan, dan risiko, yang paling penting risikonya itu ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Nah, selain itu di bank syariah ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas memastikan semua kegiatan atau semua sistem yang berjalan di bank syariah itu sesuai dengan prinsip Islam. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau bank syariah itu bukan sekedar nama lain dari bank konvensional, tetapi benar-benar punya sistem yang berbeda dan lebih menekankan nilai keadilan, nilai kejujuran, serta nilai keberkahan. Sebagai kesimpulannya, dalam bisnis syariah ada 3 hal yang dilarang, yaitu riba, gharar, dan juga maisir, karena semuanya itu dapat merugikan dan tidak sesuai dengan nilai keadilan Islam. Dan anggapan bahwa bank syariah itu sama dengan bank konvensional itu menurut saya tidak benar, karena keduanya berbeda dalam sistem, keduanya berbeda dalam akad dan tujuannya. Sekian jawaban ujian tengah semester dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.